ku mau menyenangkanmu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormatmu. Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Dan kita kembali lagi mengucap syukur. Di hari ini kita masih dapat beribadah, walaupun secara online, tetapi biarlah kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita dapat mendengarkan isi hatinya Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon. Biarlah firman yang nanti kita dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengar menuntun kita di dalam kehidupan ini menjadi kekuatan dan pengharapan buat kita. Sebelum masuk ke dalam ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dan Kerajaan Surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami kembali boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan masih bisa pertemukan kita walaupun lewat sebuah tayangan. Dan saya percaya bahwa kalau kita siapkan hati kita, maka segala perkara dapat Tuhan pakai. Firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Walaupun hari ini kita harus mendengar khotbah lewat tayangan, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan bisa berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, dan saya percaya ini waktu lawatan Tuhan buat setiap kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk tundukkan kepala sebentar. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita terima sebentar. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur oleh pertolongan Tuhan, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sekarang waktunya kami siapkan hati kami untuk menerima lawatan Tuhan lagi lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, berikan pewahyuan buat setiap kami, karena kami percaya firman yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus akan mengubahkan hidup setiap kami. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati jemaat Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur hari ini dapatkan kesempatan anugerah untuk berbagi di tahun yang baru buat semua jemaat Tuhan. Sebelum terlambat saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Tahun yang lalu mungkin menjadi tahun yang berat buat setiap kita. Tahun ini bukan menjadi tahun yang ringan, tetapi percayalah sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang lalu. Tahun ini juga akan menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kita, karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Walaupun situasi kelihatannya belum berubah, tidak ada tanda-tanda keadaan akan jadi lebih baik, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang bekerja. Mata kita mungkin tidak lihat, tapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah tema yang diberikan kepada saya dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, saya ingin bacakan buat setiap kita. Ini ayat yang sudah terkenal sekali. Firman Tuhan berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Segala sesuatu, apapun juga, semua pengalaman, semua kejadian yang kita alami, firman Tuhan berkata begini, dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala memang kita lebih tertarik kepada bagaimana sebuah keadaan yang tidak baik berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Itu yang sering jadi keinginan kita. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan punya pandangan yang berbeda? Tuhan lebih tertarik supaya begini, supaya kita mengerti ketika kita melewati apapun juga dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mengerti satu hal, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan, di mana Tuhan tidak punya rancangan di dalamnya. Percayalah, dalam segala sesuatu yang kita alami di muka bumi ini, kalau kita baca kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan jelas katakan bahwa untuk semua yang terjadi di kolong langit ini, firman Tuhan berkata ada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ada purpose-nya. Semua yang terjadi di kolong langit ini punya tujuan. Semua kejadian. Dan kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga yang ke-11 memberikan penegasan buat setiap kita begini, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi indah. Kapan dia menjadi indah?
pada waktunya. Kenapa dia menjadi indah? Karena begini, karena kita menemukan, karena kita mengerti tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami penyakit? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami konflik dalam hubungan, dalam rumah tangga kita? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami krisis secara ekonomi? Firman Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan punya rancangan di dalamnya. Dan itu akan menjadi indah ketika kita mengerti tujuan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajak kita untuk membaca sebuah bagian, sebuah cerita dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ada sebuah cerita yang mungkin dari cerita ini saya berharap kita bisa mengerti makna dari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ketiga, katakan demikian. Ini peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Firman Tuhan berkata begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu memberi kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, lihat perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Maria dan Marta ketika Lazarus sakit memberikan kabar buat Yesus begini, dia yang engkau kasihi sakit. Apa artinya buat setiap kita? Ternyata begini, saudara dikasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan ingin ajarkan buat kita, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami kemalangan, bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, bisa mengalami kesulitan. Dan firman Tuhan katakan begini, bahwa Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, sakit. Jadi artinya bahwa kalau saudara hari ini mengalami kesulitan, tahun ini kita mengalami pergumulan yang berat, tidak ada yang salah. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita. Karena Lazarus yang dikasihi Tuhan pun bisa sakit. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kau lewati hari ini, apapun pergumulan yang sedang kau lewati, percayalah Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengasihimu bukan berarti Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup setiap kita. Dia akan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup setiap kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya rancangan di dalamnya. Yang harus kita mengerti adalah apa tujuan Tuhan di balik semua pengalaman, di balik semua kejadian yang kita alami. Dalam kisah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, minimal ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, dari ayat yang ke-15. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Dan Alkitab kalau saudara membaca Yohanes pasal 11 ayat ke-4, 5, dan 6, 7, kemudian Alkitab bilang begini, Yesus sengaja. Yesus memutuskan untuk sengaja. Orang-orang sudah kasih tahu, murid-murid sudah kasih tahu, Yesus, Lazarus sakit. Tapi Alkitab bilang Yesus sengaja. Sengaja menunda, Yesus tidak cepat-cepat datang pergi melihat Lazarus yang sedang sakit. Sepertinya ada pembiaran, tapi percayalah, untuk semua yang terjadi di kolong langit ini, untuk semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana. Dan ini rancangan Tuhan yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup setiap kita. Dari kisah ini, perhatikan baik-baik, ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan baik-baik yang pertama. Kenapa Yesus sengaja menunda? Kenapa Yesus nggak cepat-cepat tolong Lazarus? Karena Yesus ingin supaya orang-orang yang ada di sekitar Lazarus tetap belajar percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaannya baik, ketika semuanya oke, mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Saudara dengar khotbah, pendeta bilang Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika keadaan kita baik-baik saja, kita mendengar khotbah seperti ini, mudah buat kita katakan amin, saya percaya. Tapi ketika keadaannya berbeda,
waktu keadaan kita terpuruk, waktu kita mengalami kekurangan, waktu kita mengalami sakit penyakit, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin kita mengalami pergumulan dan keadaan gak berubah. Kita berdoa, kita berharap Tuhan tolong kita, tapi Tuhan tidak lakukan apa-apa. Apakah kita masih bisa percaya sama Tuhan? Kita mengharapkan Tuhan secepatnya tolong kita. Bukankah itu yang selalu jadi kerinduan kita? Kita mengharapkan Tuhan selalu dengan cepat, waktu kita minta sesuatu, mohon sesuatu, Tuhan langsung kabulkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti di awal tadi saya katakan bahwa Tuhan lebih tertarik untuk menyelesaikan rancangannya buat hidup setiap kita. Apa rancangannya buat setiap kita? Supaya kita mengerti kehendaknya, supaya kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dalam kisah ini, Yesus sengaja tidak cepat-cepat datang menolong keluarga ini. Tidak cepat-cepat menyembuhkan Lazarus. Supaya apa? Supaya mereka belajar percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana keadaanmu hari ini? Saya cuma mau ingatkan buat setiap kita, tetap percaya kepada Tuhan. Kita mengharapkan pandemi ini cepat berlalu. Semua gereja berdoa supaya secepatnya pandemi ini berlalu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya cuma mau ingatkan buat setiap kita. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Daripada kita sibuk menunggu waktunya Tuhan, lebih baik buat kita hari ini adalah tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pandemi tidak berlalu, tetapi percayalah Tuhan tetap pelihara kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan kita bisa tetap percaya. Walaupun mata kita tidak melihat begini keadaan jadi baik, tapi kita tetap percaya. Walaupun keadaan belum berubah, tapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Sekali lagi, mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika situasinya baik, ketika semuanya oke. Mudah untuk kita percaya. Tetapi Tuhan mau ajar setiap kita bahwa dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menentu sekalipun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Pemazmur katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia perhatikan hidupmu. Saudara tahu, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita harus melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan selama pandemi ini, saudara berpikir bahwa Tuhan sedang tertawa di sorga memperhatikan kita? Karena Tuhan merasa begini, Tuhan senang lihat keadaan kita yang begitu kesulitan. Tidak. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Karena Ibrani katakan kita punya imam besar yang bisa merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Cuma dia lebih tertarik untuk mengerjakan tujuannya buat setiap kita. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Situasi yang sulit ini akan membuat kita melihat semua yang indah. Kita belajar percaya di sana. Yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Apa tujuan dibalik sepertinya ada penundaan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak cepat tolong? Kenapa Tuhan nggak cepat bertindak? Ayat yang keempat katakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus dapat kabar, Lazarus sakit, dia sengaja menunda kata firman Tuhan. Sampai tiba-tiba ada orang yang memberi kabar, dia sudah mati. Tahukah saudara kenapa Yesus seperti menunda? Sepertinya Tuhan tidak bekerja. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan. Sepertinya Tuhan tidak peduli kepada permohonan dari Maria dan Marta. Bukankah ini juga yang seringkali kita alami? Kita berdoa, kita bergumul, kita berseru, tapi sepertinya Tuhan tidak bikin apa-apa. Saudara, semuanya ada waktunya. Dalam waktunya Tuhan, percayalah Tuhan akan membuat semuanya jadi indah buat setiap kita. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus mengalami kesulitan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak secepatnya menolong kita? Dalam kisah ini kita perhatikan baik-baik. Ternyata begini, sakitnya Lazarus, bahkan sampai matinya Lazarus, firman Tuhan jelas katakan, tujuannya apa? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bahwa apapun kesulitan yang kita sedang
Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu buat kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Tuhan, kami terus ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bawa kami masuk di tahun 2021. Kami tahu ini anugerah terbesar buat kami Tuhan. Kami tahu ini suatu ada kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, untuk kami lewati, untuk kami jalani di tahun 2021. Tuhan, kami tahu tahun 2021 banyak sekali orang-orang berkata hal negatif tentang tahun 2021. Tapi kami percaya kalau tahun 2021 adalah tahun berkat buat kami semua, adalah tahun mujizat buat kami semua, adalah tahun perubahan buat kami semua. Karena kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa tangan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami gak perlu takut melewati badai, melewati gelombang keadaan yang ada Tuhan, permasalahan yang ada. Karena kami tahu ketika kami menghadapi gelombang sebesar apapun itu Tuhan, kami percaya kami satu perahu bersama Tuhan kami yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan kami tidak perlu takut akan hal itu. Kami percaya Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa kami terus ke dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk hidup kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini juga Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami, ibadah gereja kemuliaan Sion Sudirman Tuhan. Kami tahu semua juga karena Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kami hebat atau kami pintar, enggak Tuhan. Semua karena Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, kami terima firman-Mu yang hidup melalui Bapak Gideon Tuhan Makaraung. Biar Tuhan firman yang hidup itu Tuhan, bukan sekedar kami baca, bukan sekedar kami renungkan setiap hari, tetapi biarlah itu terus keluar dari mulut bibir kami. Kami terus memperkatakan firman itu, sehingga hidup kami semakin terlatih, semakin kuat dengan firman-Mu yang hidup itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak tergoncangkan oleh apapun, sehingga kami bisa berdiri teguh di atas setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gideon Makaraung, berkati Tuhan dia dan keluarganya Tuhan. Apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan Bapak Gideon Tuhan, pelayanan, pekerjaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar Tuhan apa yang mereka kerjakan semua menjadi berhasil, dan pelayanan mereka Tuhan berbuah-buah manis Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Gideon beserta keluarga di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapak. Siang hari ini juga kami berdoa buat setiap kami yang mengambil bagian, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian buat ibadah siang hari ini. Biar Tuhan, urapan yang baru terus mengalir buat kami juga Tuhan. Terus kami Tuhan mau bersatu hati, kami terus mau melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Bukan yang terbaik buat kami atau untuk dapat nama dari orang-orang manusia Tuhan. Enggak Tuhan. Tetapi apapun yang kami lakukan Tuhan, semua kami mau melakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati Tuhan para gembala kami Tuhan, para pemimpin kami. Dari Bapak senior, gembala senior kami Bapak Gunadi Subrata beserta Ibu Elizabeth, Bapak Yantang Kilisan dan Ibu Seli dan juga Bapak Odi. Tuhan, kami bawa para pemimpin kami, biarlah terus mereka dalam kasih Tuhan yang besar.
ada pengurapan yang baru setiap hari. Ada Tuhan berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Pengertian-pengertian Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa menuntun kami Tuhan. Semua sampai ke jemaat Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak cucu menantu mereka Tuhan. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Juga Tuhan kami para diaken, para pengerja, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami terus ada di dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Juga sampai kepada jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang akan memelihara hati dan pikiran kami semua Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami ada di bangsa ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat bangsa ini melalui kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh bangsa kami Tuhan, terlebih pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami atau bangsa kami ada di dalam genggaman Tuhan. Kami mau katakan shalom, kami mau lepaskan damai sejahtera buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melanda kehidupan bangsa ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, setiap Tuhan umat Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Boleh mengalami Tuhan kasih Tuhan yang dahsyat. Boleh mengalami Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Menghadapi pandemi yang sekarang ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami nggak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan, bangsa ini akan dimenangkan, bangsa ini akan maju, dan bangsa ini akan terlepas dari segala permasalahan yang ada, karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Sertai mereka Tuhan, para menteri, para Tuhan TNI, Polri Tuhan, para dokter-dokter Tuhan, para perawat yang bekerja keras di garis depan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai mereka Tuhan. Setiap keputusan, setiap Tuhan keputusan yang diambil Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan. Ketika mereka Tuhan mengeluarkan suatu keputusan Tuhan, biar Tuhan campur tangan, biar keputusan itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Tuhan vaksin yang sudah dikeluarkan Tuhan. Engkau berkati vaksin ini Tuhan, agar vaksin ini Tuhan boleh Tuhan menjadi Tuhan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memperkuat kekebalan imun kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dan untuk seluruh bangsa kami Tuhan. Dan juga ini Tuhan, semua program yang dilakukan oleh pemerintah boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami mau serahkan gereja kami mau serahkan jemaat kami mau serahkan bangsa kami. Semuanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin, dan terus memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
Aku selalu ada di dalammu.